Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah agar kita menjaga jarak dengan orang lain dan berperilaku hidup sehat guna mengurangi persebaran dari virus corona. Mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang yang mengandung mineral, antioksidan, dan vitamin tinggi juga dapat membangun sistem imun yang baik. Sistem imun yang baik akan dapat menghindarkan masyarakat dari penyebaran virus corona. Tetapi, mengingat kondisi pandemi yang membatasi kegiatan di luar rumah, tidak banyak orang yang menyediakan bahan makanan bergizi, serta kenaikan harga yang disebabkan berkurangnya stok-stok di pasaran. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan mendukung pembatasan sosial, maka konsep urban farming sangat cocok diterapkan. Urban farming adalah pertanian perkotaan yang tidak hanya terpaku pada lahan pertanian. Oleh sebab itu, kami membuat alat untuk solusi dari masalah tersebut, yakni microgreen growing cabinet. Microgreen merupakan jenis sayuran yang memiliki kandungan gizi dan vitamin yang lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran biasa. Oleh sebab itu, menanam tanaman microgreen untuk kebutuhan sendiri memiliki nilai yang lebih tinggi daripada harus membeli. Di luar negeri, khususnya di kota-kota besar di Amerika Serikat dan Uni Eropa, microgreen sangatlah diminati karena tidak memerlukan lahan yang luas untuk menanamnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, microgreen mulai diminati oleh penduduk kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Penanaman microgreen dengan microgreen growing cabinet sangatlah berguna bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang tinggal di perkotaan ataupun perumahan padat penduduk. Penanaman microgreen menggunakan microgreen growing cabinet mampu mengontrol berbagai parameter yang dibutuhkan pada pertumbuhan tanaman, mulai dari kelembaban, penyinaran, suhu, penyiraman, dan waktu panen. Semua parameter tersebut telah terkontrol secara otomatis. Dengan adanya kontrol otomatis pada microgreen, tanaman microgreen yang sebelumnya harus diperhatikan suhu, kelembaban udara, penyiraman, dan penyinaran selama beberapa jam sekali, dengan microgreen growing cabinet, semua parameter tersebut dapat terkontrol secara otomatis dan dari jarak jauh. Hal ini bertujuan agar pemilik tanaman microgreen dapat melakukan aktivitas lainnya. Jenis tanaman yang ditanam juga sangat berpengaruh pada pola hidup sehat. Semakin banyak jenis tanaman yang ditanam, semakin banyak pula macam sayuran mikro yang dapat dihidangkan. Dibandingkan dengan metode konvensional, microgreen growing cabinet lebih unggul karena menyediakan kontrol otomatis ataupun manual jarak jauh pada 6 tanaman. Keenam tanaman tersebut yaitu wheatgrass, kedelai, sawi, bayam merah, kacang hijau, ataupun kangkung darat. Untuk menjalankan microgreen growing cabinet, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyalakan alat, kemudian membuka aplikasi. Apabila belum memiliki aplikasinya, link tersedia pada barcode yang ada pada alat.
Setelah memiliki aplikasinya, pertama-tama kita harus login terlebih dahulu. Jika belum mempunyai akun, pengguna dapat mendaftar langsung dari dalam aplikasi. Saat data pengguna sudah terdaftar di server, pengguna dapat langsung masuk ke dalam aplikasi melalui login. Halaman pertama yang dapat dilihat saat masuk pada aplikasi adalah pemilihan rak. Pengguna harus memilih salah satu atau kedua rak jika ingin menanam microgreen. Setelah memilih rak, pengguna dapat langsung memilih jenis tanaman. Tetapi sebelum memilih jenis tanaman, pastikan pengguna telah mempunyai tray tanam terlebih dahulu dan benih yang sudah siap. Kemudian, masukkan nampan ke dalam rak yang dipilih. Pastikan bahwa sensor moisture benar-benar tertancap pada media tanam, dan selang penyiraman masuk ke dalam nampan atau tray. Setelah semua selesai disiapkan, pengguna dapat langsung memilih jenis tanaman pada aplikasi. Kali ini saya akan memilih kedelai. Selanjutnya, pengguna akan memilih mode kontrol yang ingin diinginkan, apakah manual atau otomatis. Mode otomatis adalah mode di mana alat dapat terkontrol secara otomatis. Sistem yang dapat dikendalikan secara otomatis adalah penyiraman, penyinaran, pendingin, ventilasi, dan juga humidifier. Mode manual adalah mode di mana pengguna dapat mengendalikan secara langsung sistem yang ada pada rak yang dipilih. Sistem yang dapat dikendalikan secara manual antara lain penyinaran, pendingin, humidifier, dan juga ventilasi. Apapun mode yang dipilih, pengguna dapat secara langsung mengamati kondisi yang ada dalam rak dengan melihat hasil dari sensor suhu, humidity, ataupun moisture. Jika telah memilih suatu mode rak, pengguna dapat beralih ke mode lainnya tanpa harus mengulang penanaman dari awal lagi. Begitu pula dengan rak 2. Rak 2 identik dengan rak 1. Rak 2 memiliki fitur yang sama dengan rak 1. Sebagai contoh, kita menanam wheatgrass pada rak 2. Bisa kita lihat, sistem penyiraman menyala selama 3 detik setiap kali mengecek kondisi moisture media tanam di bawah 30%. Setelah kita memilih jenis tanaman, sistem penyiraman akan langsung aktif dan melakukan penyiraman pada media tanam. Apapun mode yang kita pilih, sistem penyiraman akan langsung aktif setelah kita memilih jenis tanaman. Jadi, pastikan bahwa wadah tanaman sudah masuk ke dalam rak dan moisture sensor sudah ditancapkan pada media tanam. Tanaman yang sudah kita tanam akan dapat terus kita lihat kondisinya melalui aplikasi. Hal ini memungkinkan karena Microgreen Growing Cabinet dan aplikasi mgc.apk menggunakan real-time database dari Google, yaitu Firebase. Selama alat dan smartphone yang sudah terinstall aplikasi terhubung dengan internet, aplikasi dapat digunakan untuk mengontrol secara manual ataupun otomatis, dan juga untuk mengawasi kondisi pada rak yang dipilih.
Kontrol manual. Kontrol manual dapat dijalankan menggunakan aplikasi dari smartphone. Saat switch pada kontrol lampu dirubah ke on, lampu akan menyala. Kontrol manual pada alat ini memiliki delay sebesar 10 detik sampai dengan 1 menit. Saat switch dirubah ke off, lampu tidak akan menyala lagi. Mari kita lihat kontrol manual yang lain. Saat switch pada kontrol ventilasi dirubah ke on, ventilasi akan aktif. Saat switch pada kontrol ventilasi dirubah ke off, ventilasi tidak akan aktif lagi. Saat switch pada kontrol cooler dirubah ke on, cooler akan aktif. Saat switch pada kontrol cooler dirubah ke off, cooler tidak akan aktif lagi. Saat switch pada kontrol humidifier dirubah ke on, humidifier akan aktif. Saat switch pada kontrol humidifier dirubah ke off, humidifier tidak akan aktif lagi. Setelah menggunakan kontrol manual, kemudian kita akan menggunakan kontrol otomatis. Mari kita ganti mode menjadi otomatis. Dapat dilihat pada aplikasi bahwa suhu kali ini adalah 27 derajat Celcius. Untuk tanaman kedelai, pendingin akan menyala jika suhu mencapai 30 derajat Celcius. Mari kita tunggu sejenak. Sekarang, suhu sudah mencapai 31 derajat Celcius dan dapat dilihat bahwa sistem pendingin pada rak mulai menyala. Sistem pendingin akan mati saat suhu mencapai 24 derajat Celcius. Mari kita tunggu sejenak. Pendingin memiliki waktu yang relatif lama untuk menurunkan suhu pada rak. Dapat dilihat bahwa sekarang suhu berada pada 24 derajat Celcius dan sistem pendingin sudah tidak aktif lagi. Kemudian kita akan melihat bagaimana humidifier bekerja. Pada tanaman kedelai, batas bawah humidity adalah 75%. Sekarang nilai humidity adalah 82%. Mari kita tunggu sejenak sampai kelembapan udara menurun. Sekarang kelembapan berada pada 73% dan bisa dilihat bahwa humidifier menyala. Kita biarkan beberapa saat sampai nilai humidity di atas 90%. Dapat dilihat bahwa nilai humidity sekarang berada pada 98% dan humidifier sudah tidak menyala lagi. Selanjutnya, kita akan melihat cara kerja sistem penyinaran dan sistem ventilasi. Sekarang, kita melihat bagaimana ventilasi bekerja. Dapat dilihat bahwa di handphone saat ini pukul 05.59. Kita tunggu sampai pukul 6.00. Ya, sistem ventilasi sudah menyala. Sistem ventilasi hanya akan aktif selama 10 menit, apapun jenis tanaman yang dipilih. Sekarang sudah pukul 6.09. Ventilasi tidak akan menyala lagi setelah pukul 6.10. Ya, sistem ventilasi sudah tidak menyala lagi.
dapat dilihat bahwa di handphone saat ini pukul 6:59. Kita tunggu sampai pukul 7.00. Ya, sistem penyiaran sudah menyala. Sistem penyinaran ini tidak akan aktif lagi setelah pukul 5 sore. Karena pada kedelai, penyinaran berlangsung selama 10 jam per hari. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16:59. Kita tunggu sampai waktu menjadi pukul 17.00. Bisa dilihat bahwa LED tidak menyala lagi. Pada aplikasi juga tersedia fitur penampil data, berupa data grafik dari tanaman yang sudah ditanam. Mari kita lihat. Data grafik suhu, sekarang data grafik humidity, dan data grafik moisture. Untuk hitungan panen, bisa dilihat bahwa setiap jam nilai panen akan berkurang. Nilai panen adalah nilai hitung mundur setiap jam menuju waktu panen. Setelah nilai panen kosong, berarti tanaman siap dipanen. Notifikasi panen dapat berbunyi walaupun saat pengguna sedang di luar. Itulah cara kerja dan penggunaan dari Microgreen Growing Cabinet. Saya Gatot Bayu Alfianto. Dan saya Nida Hamidah mengucapkan terima kasih.